Amerika pilihannya hanya dua untuk kita di Asia. Do you want to be under Chinese imperialism or you want to be under American imperialism? Jadi dia sengaja taruh itu pas persis strategik. Kalau kita negara lemah ya jelas Pak Prabowo bilang ambil saja Kertajati itu kan ya sebetulnya dia dalam acuan daripada gue dihajar habis kasih aja. Jadi Pak Prabowo menginginkan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kan dia anggota Board of Peace. Bahaya ini. Board of Peace itu kan belum mengakui Palestina sebagai entitas ya. Iya. Apa yang hidden? Apa yang terjadi di Paris? Apa yang tersembunyi? Mungkin dengan Benjamin Netanyahu. Kalau dia memang menginginkan persahabatan karena dia masuk dalam Board of Peace. BOP. Macron adalah satu-satunya cara untuk dia mendekati Israel supaya dia bisa mewujudkan. Tetapi orang Kemenlu sendiri bilang kami memagari Pak Sugiono itu supaya tidak kebablasan. Udah sejak sebelum kemerdekaan lah. Illuminati itu kan anggotanya dulu pelukis Raden Saleh. Gedung Bappenas itu gedung Illuminati. Jadi kalau kita lihat banyak orang Belanda yang Yahudi itu kan Zionis juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pejuang obor rakyat. Dunia saat ini sedang dalam ketidakpastian. Perang Iran yang tadinya sudah hampir berada di ujung perdamaian, tiba-tiba kembali tidak jelas. Selat Hormuz masih buntu. Bahkan kapal tanker Singapura ditembak oleh Iran. Ini masalah ternyata juga berdampak ke dalam negeri. Harga minyak belum turun. Pak Prabowo, Pak Purbaya masih pusing. Defisit anggaran berjalan tembus besar sekali. Sudah hadir di studio Obor Rakyat. Terima kasih, ini orang hebat, perempuan hebat, Profesor Susi. Lengkapnya sebetulnya Prof. Susi Sri Suparin Sudarman, tapi orang lebih mengenal sebagai Prof. Susi Sudarman. Selamat datang, Prof. Terima kasih, Pak Ardi. Beliau sebetulnya selain guru besar di Universitas Indonesia, universitas terbaik di Indonesia, beliau juga sekarang menjadi cendekiawan di salah satu perguruan tinggi terbaik di dunia, di Johns Hopkins University. Ini bulan ini, akhir bulan ini, Prof. Susi akan ke Amerika selama setahun riset di Johns Hopkins University. Ya Prof ya. Betul. Mumpung beliau belum berangkat, nah kita culik dulu ke studio Obor Rakyat untuk berbincang tentang banyak hal. Mudah-mudahan pandangan dari seorang cendekiawan Johns Hopkins akan didengar Pak Prabowo. Karena katanya Pak Prabowo ini senang dengan yang berbau-bau universitas hebat. Wah, ini Johns Hopkins. Tapi ngomong-ngomong Prof, saya dengar Anda itu di blok atau di blacklist oleh TV-TV nasional. Betul. Nggak boleh jadi narasumber. Betul. Karena sering kritis kepada pemerintahan Prabowo. TV One, Metro, dan lain-lain. Melarang Anda bicara di sana. Benar Prof itu? Saya nggak lihat bukti hitam di atas putih, tapi ternyata kan emang iya. Anda nggak lagi diundang. Nggak lagi. Alasannya apa? Nggak ada alasan, mereka mau aja. Malah kalau di TV One disirkulasi di antara wartawan jangan diundang dulu. Itu kawan-kawan saya yang TV One yang lapor. Jadi Anda tidak boleh jadi narasumber di TV One. Betul. Karena dianggap kritis ke Prabowo. Kalau Mungkin. Kalau gitu Prof datangnya ke Obor Rakyat. Betul. Untuk menggelorakan semangat. Iya. Menyala abangku. Menyala abangku. Iya. Oke, itu intermezzo Prof, luar biasa. Seorang Prof Susi ini sampai harus dicekal dari TV nasional, itu menurut saya udah nggak make sense. Tapi ya sudahlah Prof. Prof, sebelum ke sana nih, sebelum Prof Susi ke Amerika, Prof kan bagaimanapun kan ikon. Menurut saya Prof adalah seorang ikon di UI, Universitas Indonesia. Insya Allah. Prof, bagaimana Anda melihat kampus UI sekarang ya? Saya tetap berpegang pada moto UI, benar, adil, dan jujur. Jadi kita sebagai ilmuwan ya harus merunut kepada apa yang diajarkan kepada kita sebagai pegangan dari founding fathers-nya UI sendiri. Karena kita kan nggak bisa independen ya.
bebas dari perilaku yang harusnya menjadi tuntunan dari universitas agar namanya tetap terjaga, saya menjaga itu. Makanya saya tetap bicara seadanya. Tapi untuk sebagian orang seadanya tuh terlalu jujur, terlalu adil, dan terlalu benar. Banyak yang nggak suka. Banyak yang nggak suka dengan Prof. Tentunya, kan benar, adil, dan jujur nggak semua mendukung. Padahal itu Nah, kan pedoman yang kita pakai karena Universitas Indonesia melakukan ajaran-ajaran agar sivitas akademikanya seenggaknya merunut kepada apa yang diinginkan oleh pendiri-pendiri universitas. iya iya iya. Iya. Saya mendengar juga Prof. Susi Anda kecewa dengan apa situasi yang ada ketika katakanlah sudah agak lama sebetulnya statuta UI kemudian seperti diintervensi oleh kekuasaan. Apa yang Prof. Susi rasakan, Prof? Rasakan dari kawan-kawan yang semakin tidak berani untuk menyatakan pendapat. Kawan-kawan di Kendala kalau misalnya memanggil mahasiswa hanya untuk khusus untuk kepentingan-kepentingan kelas, bukan memanggil untuk meramaikan satu situasi. Misalnya kita mengadakan satu deklarasi di Rotunda UI bersama Dewan Guru Besar UI, kawan-kawan saya hanya 3 yang datang. Dari dosen-dosennya saya ajak mereka, saya undang mereka, tapi mereka tidak tertarik. Dan itu efek yang utama dari PP 75, karena konsekuensinya adalah kalau tidak disukai, Anda bisa dicabut gelarnya, dihilangkan gelar akademisnya, dan bisa dipecat. Sampai sejauh itu statuta itu? Ada. Di dalam statuta PP 75 itu, yang ditandatangani presiden loh, ini PP loh ya. Ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Betul. Apa kepentingan Jokowi mengubah statuta UI? Statuta selalu dikaitkan dengan tanda tangan presiden. Itu kan sebagian BHMN kan memang didanai sebagian oleh pemerintah. Jadi memang selama ini begitu. Cuman masalah yang menjadi persoalan adalah kenapa statuta UI diubah tanpa konsultasi dengan para guru besar yang berkepentingan gitu loh. Diatur-atur, siapa yang akan menghitung siapa yang akan menjadi profesor, siapa yang boleh, siapa yang enggak, itu termasuk dalam statuta yang baru yang sebetulnya lebih aneh karena tadinya pusat etika ada di Dewan Guru Besar, sekarang pusat etikanya ada di Senat Universitas. Apa artinya itu? Dari Dewan Guru Besar ke Senat Universitas itu artinya apa? Artinya ya mereka bisa menentukan apakah orang ini wajib diloloskan berkasnya ke Dikti untuk menjadi profesor. Kan harusnya Dewan Guru Besar yang menata etika ini masuk dalam ukuran normal apa tidak. Kalau Senat Universitas kan tugasnya bukan itu sebetulnya. Iya iya iya. Bahkan tadi yang saya juga baru agak terkejut, Prof. Bahkan bisa mencopot gelar seseorang. Ya. Misalnya Anda Dokter Andes, ya Dokter Andesnya cabut gitu. Karena misalnya tidak sejalan. Terlalu protes, terlalu keras suaranya, terlalu dianggap melanggar etika ilmu atau apa, itu kan interpretasi ya. Interpretasi. Kan ilmu itu sebenarnya terbuka aja, siapapun bisa menentang, dalam arti hipotesa itu kan sementara. Orang lain bisa menjatuhkan hipotesa tersebut kalau dia punya penelitian yang berlawanan dengan itu. Iya, dan asumsi kan, hipotesa Ya, itu kan asumsi yang belum kalau tentu. dia bisa melahirkan satu disertasi yang menentang disertasi yang satunya lagi, ya udah jadi ilmu artinya. Itu namanya paradigma yang berubah ya. Sudah ada korban, Prof, dari statuta yang terbaru itu? Belum, saya lihat karena mereka dengan sendirinya self censorship. Oh begitu. Mereka menjaga diri supaya tidak terlihat terlalu melawan. Itu Kan sebab sebenarnya dosen adalah sumber dari ilmu, sumber dari pengetahuan baru. Jangan sampai takut dong mereka kan. Takut tuh tidak inovatif gitu ya. sayang sekali ya, Prof ya. Ini terjadi hanya di UI atau di kampus lain kalau pengamatan Prof Susi? UI pentolan dong. UI utama. Kalau UI sudah Pegang kepalanya, dipegang kepalanya, yang lain pasti ikut. ikut. Terjadi juga mungkin kayaknya di ITB dan tempat-tempat lain ya. Mereka mulai masuk ke dalam dan mengatur-atur dan menggunakan
sebanyak mungkin kekuasaan untuk bisa mencegah universitas menjadi independen. Ya padahal kita ya 10 tahun yang lalu lah, kita kan banyak, banyak, intelektual dari UI lahir, ya walaupun kemudian ada juga yang kemudian pindah kuadran menjadi, bagian dari pemerintahan, tapi itu kan nggak masalah. Tapi ketika itu oke menurut Yang saya. menjadi masalah banyak rumusan-rumusan yang mengatakan orang luar bisa masuk sebagai bagian dari MWA UI. Nah itu kan bahaya, dalam arti politisi bisa masuk, minta jadi profesor kehormatan dan sebagainya. Sekalipun Dikti melahirkan aturan bahwa kalau belum ada aturan teknisnya dari Dikti, ya jangan diangkat sebagai profesor kehormatan. Tapi semua ingin dapat doktor kehormatan, profesor kehormatan. Jadi tekanan itu luar biasa. Jadi kebanyakan guru besar banyak yang mengikuti partai-partai politik karena mereka lihat nasib mereka akan diperbaiki kalau mereka ikut kepada salah satu Iya, partai. iya. Nah, itu yang merusak suasana keilmuan ya. Iya, iya. Kalau yang sekarang Prof, yang sedang di rektorat sekarang Anda melihatnya seperti apa? Cukup independen kah terhadap pemerintah atau juga Lebih independen dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu Prof Heri ini ya? sebelumnya itu dipegang benar oleh Pak Jokowi. Yang sekarang, terlihat Ya. lebih Karena independen? intervensi dari Ibu Sri Mulyani, Pak Arkun dan sebagainya itu melulu mengenai kepentingan pemerintah, Iya, iya. bukan kepentingan keilmuan ya. Mungkin ini para guru besar dan dosen-dosen UI harus baca buku lagi, buku Julien Benda. The treason of the intellectuals ya. Yes, atau bahasa Prancisnya itu La Trahison de Crack. Itu Ya. iya, saya kira. Prof ini Padahal hidup seorang intelektual kan kita lihat ya, banyak yang bilang dunia itu flat, satunya lagi dunia itu bulat, bulat. lalu dibunuh dianya kan ya. Hmm. Kesan-kesan itu kan ada dalam sejarah orang. Copernicus. Ya, orang melawan kenyataan yang dilahirkan oleh seorang pemikir. Iya. Bahkan harus mati diracun Ya, dan lain-lain. Tapi dia tetap membela ilmu pengetahuan itu dia. meskipun harus Ya. mati diracun. Prof ini soal lain nih Prof. Anda seorang guru besar dari hubungan internasional. Kelihatannya ini masalah Iran dan dampaknya ke Indonesia ini masih panjang Prof ya. Bagaimana Prof Susi melihat situasi terkini dan proyeksi ke depan? Harus yang pandai membacanya Faisal. Saya juga mengutip Faisal. Di Faisal mengatakan bahwa sebetulnya Ayatullah Mujtaba itu tidak setuju dengan perundingan ini karena dia bilang Hormuz tetap tutup, jangan discuss tentang nuklir. Ternyata dalam Memorandum of Understanding 14 kan poin itu. Hormuz dibuka dan situasi nuklir akan dibahas dalam sesi kedua. Nah, IRGC yang setia kepada Ayatullah ya jelas melakukan pelanggaran-pelanggaran senjata. Kalau dia melanggar senjata dengan menembak kapal Singapura. Kan akhirnya dibalas oleh Amerika Serikat. Mereka kan bukan orang yang bisa menerima begitu saja. Kalau petuah dari Prof Jatun yang juga guru saya itu, dia katakan Amerika pilihannya hanya dua untuk kita di Asia. Do you want to be under Chinese imperialism or you want to be under American imperialism? Jadi kesimpulannya kalau Prof Jatun mengatakan kalau kita masih lemah ya ikuti saja. Karena mereka akan menghajar alternatif model lain. Dan kebetulan Iran menyodorkan alternatif model lain, yaitu sebuah modal sosial dalam hubungan state dan populace dengan state dan warga negara dalam bentuk agama sebagai pengikat yang cukup manjur gitu loh ya. Manjur dalam arti mempertahankan diri dari serangan, menyiapkan kesabaran dari rakyatnya dalam pertempuran-pertempuran. Misalnya rakyatnya protes keras kan, mungkin dia takut, mungkin juga karena akibat protes yang ditembakin juga, tapi intinya dia menyediakan sebuah model baru yang berbeda dari 3 model sebelumnya. 3 model sebelumnya yang bilang stabilitas itu gimana sih diciptakan? Satu dengan Leviathan, satu dengan sertifikat hak milik diberikan. John Locke bilang begitu. Satunya bilang hilangkan kelas, pasti stabil. Nah ini menyediakan model bahwa turutlah Ayatullah kamu, pasti negara kamu aman. Itu kan nggak bisa diterima oleh negara yang adik kuasa, nggak mengerti dia.
falsafah bahwa agama itu bisa jadi pegangan yang turut memperkuat bangsa. Jadi ini Prof. Susi melihat bahwa ini belum ada ujungnya lah ya, kelihatannya ya. Belum ada ujungnya karena Mujtaba adalah orang yang lebih dekat dengan militansi. Tiba-tiba tidak didengar oleh Pezeshkian dan Karachi. Kalau ada nggak sih Prof di Iran itu gerakan reformasi lah untuk katakanlah Mujtaba, sehingga peran Mujtaba jadi anak-anak muda yang lebih, katanya kan presidennya lebih reformis, atau tetap para ayatullah ini yang lebih berperan? Saya kira setelah 79 sampai sekarang ya masih paradigmanya masih itu. Anda patuh sekalipun ada policy makers di bawah yang boleh menentukan, misalnya smart people yang duduk dalam lembaga-lembaga kayak MPR, mereka melakukan ijtihad dan sebagainya. Ayatullah tinggal oke, ini boleh, ini nggak boleh gitu. Jadi Iya, iya. ada ruang lah untuk bergerak. Hanya masalahnya sejak 79 sampai sekarang dalam tantangan yang luar biasa kan. Kita lihat Sulaimani gimana dibunuhnya. Lalu serangan-serangan yang tiba-tiba, lalu presidennya juga ditembak, maksudnya helikopternya sedang kunjungan. Anda menghadapi yang kayak begitu, bagaimana Anda kalau tidak mempunyai modal sosial yang cukup kuat? Iya, iya, iya. Anda harus bersatu dengan rakyatnya. Nah, di sini yang sering kita lupakan karena negara sudah melupakan bahwa negara dan rakyat itu ada non-government-nya yang harus diakui, bukan negara dan korporasi. Sekarang kita adalah negara dengan korporasi. Masalah yang utama adalah saya mempelajari ya capitalism dari sekolah Northwestern yang agak kiri. Capitalism itu harus dipelajari dari orang-orang yang sudah mengalaminya, karena langgam kita beda. Langgam kita adalah musyawarah mufakat. Pelan. Kapitalis itu kenceng dan kalau bisa licik. Nah, musyawarah mufakat menghadapi kelicikan itu bagaimana, kita belum punya nih modal untuk menginterpretasi. Kalau kapitalisme masuk, itu pilihan Anda, silakan. Tapi tahu juga bahwa itu ada bahayanya kalau Anda nggak mengerti. Bahwa kalau kapitalis tuh tujuannya profit. Iya, iya, iya. Dan licik, dan shortcut. Iya, iya. Kalau Anda musyawarah mufakat udah keburu kebelet, kepingin profit. Iya, iya, iya. Anda dilanda aja. Iya, Berapa iya. banyak sumber daya alam. Dan sekarang eranya udah beda. Era sebelumnya masih bilang, oke, ada scarce resources, orang mencari scarce resources. Sekarang ada scarce resources, barang langka, rebut aja. Iya, iya, Jadi iya. udah masuk ke dalam kategori seperti negara besar ini saling menghindari konflik. Jadi Donald Trump menciptakan peta, Amerika nomor 1, Rusia dan Cina nomor 2, dan yang lain bisa dimanipulasi. Ternyata ada satu yang muncul baru nih. Model Ayatullah ini mau diapain. Dia nggak perhitungan itu. Perhitungannya dia adalah, kalau saya mendengarkan nasihat Prof. Jatun, adalah Amerika bukan gitu. Amerika maunya ya kalau ada model yang lain dihajar habis. Iya, iya. Jangan masuk dalam kategori, saya udah bilang nih nomor 1 Amerika, nomor 2 adalah Cina dan Rusia. Ada begini. Jadi mengingatkan saya kepada sebuah buku yang namanya Precarious Balance dari Dehio, yang mengatakan kenapa orang Eropa saling berantem. Udah sekarang rush to Africa. Artinya mereka dihindarkan dari pertarungan satu sama lain dengan mengkolonisasi Afrika. Ada yang Italia mendapat Eritrea, Somalia gitu ya, yang Inggris dapat apa, Rhodesia, lalu yang lain-lain, Perancis dapat Mali, mungkin dapat negara-negara yang berbahasa Perancis sekarang. Jadi sekarang ini kita masuk kategori ketiga yang akan dimanipulasi oleh mereka sehingga mereka tidak berantem. Jadi dibilang oleh Donald Trump, lingkup pengaruh saya adalah Latin Amerika, lingkup pengaruh Rusia adalah Eropa, lingkup pengaruh Cina adalah Asia. Tapi dia nggak sabar. Ada lingkup pengaruh Asia itu punya Cina, dia mau Kertajati. Dia mau ambil Kertajati. Mau akses juga airspace kita. Iya, iya, iya. Karena
Amerika namanya. Iya, iya. Itu nanti, Prof. Ya. Sebelum ke sana, Prof. Menarik tuh Kertajati. Kita kembali ke soal Iran ini, Prof. Pada saat yang hampir bersamaan, Amerika menganeksasi Venezuela dan berhasil dalam waktu singkat. Ternyata Iran berbeda. Oh, ya. Apakah menurut Prof. Susi, dalam konteks Iran, Amerika sudah kalah? Karena mereka ternyata tidak seperti yang dugaan banyak orang bisa dalam waktu singkat menguasai Iran. Perhitungannya meleset. Donald Trump hanya ingin mengalihkan isu Jeffrey Epstein. Oh, Karena dia tidak sangka bahwa 4 orang Republikan voting bersama Demokrat untuk Jeffrey Epstein file. yang di situ Donald Trump Terlibat. Karena situ komplit dengan sekarang ada hasil pengadilan di Amerika yang mengatakan ini ada deadline, Department of Justice harus melepaskan semua file yang dihapus-hapus namanya. Karena harus tahu siapa yang mengirim dan cerita apa. Di situ cerita tentang anak-anak kecil yang akan diperkosa. Bahkan ada, kalau nggak salah, Andrew dari Inggris. Ya, Prince Andrew. Prince Andrew. Dia mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Orang Indonesia ada nggak di dokumen Epstein? Ada sih kata-kata dari Garuda dan segala macam, tapi saya belum menelisik siapa itu. Saya khawatir juga ada orang dari kita yang masuk. Oh, itu mengerikan kalau kita baca dokumennya itu kan. Ya, ini harus dilepas dulu karena sudah ada pengadilan yang mengatakan ini harus redacted documents, harus dihilangkan redactednya supaya kelihatan siapa yang mengirim, siapa yang menerima. Karena di situ cerita dengan terbuka. Anak-anak kecil ini nakal dan sebagainya. Aduh, my God, this is so embarrassing gitu loh ya. Saya agak ini, saya mengikuti persoalan itu. Saya nonton berkali-kali di Netflix dan lain-lain. Menurut saya, tetapi saya membayangkan gini, Prof. Mungkin nggak hal itu juga, itu kan sandra ya, sandra politik deh, boleh dibilang ya kan? Itu kan menjadi blackmail. Ya, blackmail lah ya. Di Indonesia mungkin nggak itu terjadi? Kalau mohon maaf ya, Prof. Saya kalau melihat kondisi hari ini tuh kok jangan-jangan ini yang terjadi sebetulnya ini orang pegang kartu ya kan, sehingga penguasa tidak mempunyai power. Ya, kelihatannya ada. Ada ya? Ada, karena misdemeanor dari orang-orang yang berkuasa ini, saya suka kadang-kadang bertaruh kepada ya Tuhan, kenapa kita selalu diberikan pemimpin yang kurang waras ya? Ada kekurang warasan lah dari masing-masing itu. Karena Indonesia begitu kaya, begitu menimbulkan selera ya untuk berbuat jahat. Karena begitu mudahnya mendapatkan segala-gala dari atas tanah aja. Nggak usah menggali-gali lebih dalam. Dia udah ambil aja apa adanya. Dan itu yang membuat attraction dari orang untuk berbuat jahat. Nah ini yang harus kita sadari karena kita masuk dalam kapitalisme yang kita nggak pahami. Jadi harus memacu sekolah-sekolah dan guru-guru untuk lebih tahu bahwa ini imperialismenya udah lebih canggih dengan menggunakan AI. Dan tokoh-tokohnya orang Zionis semua. Zionis dalam arti dia Kristen, misalnya Peter Thiel Kristen, tapi pemikirannya Zionis. Alex Karp, lalu Sam Walton, lalu Jeff Bezos, lalu Bill Gates, lalu Elon Musk. Tanpa kita tahu, kita sudah dimasuki oleh mereka karena masuknya teknologi itu kan nggak kerasa. Kalau dia masuk ke dalam setiap lempeng dari negara ini, data diambil semua. Udah bukan gitu dalam penandatanganan agreement or reciprocal trade, data kita dikasih kok ke Amerika, nggak usah mereka masuki. Iya. Ini menarik nih, Prof. Susi barusan bicara soal Zionisme. Yang sebetulnya identik, bahkan kita tahu bahwa Amerika pun yang sebetulnya majority Kristen itu pun sebetulnya dikuasai oleh Zionisme yang hanya katakanlah 10% kalau lihat data statistik mereka. Saya menduga ada banyak informasi Indonesia pun dengan berbagai cara juga masuk dalam genggaman Zionisme dunia. Anda melihat itu juga? Udah sejak sebelum kemerdekaan lah. Illuminati itu kan anggotanya dulu pelukis Raden Saleh. Gedung Bappenas itu gedung Illuminati. Jadi kalau kita lihat banyak orang Belanda yang Yahudi itu kan Zionis juga.
Jadi orang Yahudi itu kan menyebar ke seluruh dunia ya, kita nggak tahu siapa yang Yahudi atau siapa ya, Iya iya nggak iya. bisa tahu. Jadi mungkin yang menjajah kita juga mungkin Zionis mungkin. Karena ada peninggalan-peninggalan Illuminati dalam gedung-gedung Belanda itu. Jadi kalau Anda masuk ke dalam Bappenas, ada ruang rapat Illuminati. Saya pernah kesasar, oh ini ruang rapat. Itu saya baru tahu bahwa di dalam Bappenas itu ada ruang rapatnya mereka. Illuminati yang di Bappenas itu Ah, dalam pengertian metafora atau memang real, dan mereka, kalau Illuminati yang saya pahami kan yang mengatur semuanya, Prof. ya dia udah bercita-cita dari sononya. Maksudnya sih orang-orang itu sudah, tapi Raden Saleh nggak paham, dia kan pelukis. Kadang-kadang kita kalau dalam profesi yang sangat santun itu nggak tahu bahwa ada orang yang tidak santun yang mau menguasai dunia. Kan mereka cita-citanya udah begitu dalam ya. Karena mereka selalu terusir dari mana-mana dan selalu Oke. bergeraknya di bidang finance. Nah, di Finance. bidang finance orang udah kesel banget karena mereka semacam tukang minjemin uang yang jahat itu apa namanya? Rentenir. Rentenir. Jadi banyak mereka diusir dari negara-negara, dan Bible itu ada yang menceritakan tentang kenapa bangsa Yahudi diusir, tapi bangsa Yahudi Zionis berhasil meyakinkan seorang pendeta Amerika namanya Scofield untuk membuat Bible baru dengan mengeluarkan dalil-dalil yang mengatakan orang Yahudi itu jahat. Sekarang orang Zionis Presbyterian Protestan di Amerika adalah pemegang kitab suci Scofield. Oh. Jadi mereka memang dicoba diyakinkan. Presbyterian itu Yahudi? Bukan. Kan Kristen itu kan? Kristen, tapi kan mereka diberikan Bible Scofield. Oke. Kan berubah cara berpikirnya. Lalu dikatakan begini untuk menarik perhatian mereka, kamu jangan memusuhi kami dong karena membunuh Yesus. Sebetulnya kalau kamu nggak mau bersahabat dengan saya, Yesus nggak akan bangkit. Nanti padahal yang mereka lakukan adalah rabainya ngomong begini di dalam rekaman. Mereka aneh kok mendukung kami. Mereka tahu JC, mereka bilangnya Yesus tuh JC. JC tuh kami juga nggak suka, akan terbunuh juga dia. Jadi dibohongin soal kebangkitan Yesus, padahal mereka ingin mendirikan kuil ketiga di wilayah Al-Aqsa. Nah masalahnya masyarakat muslim dunia bisa terima nggak kalau Al-Aqsa dihancurin? Akan terjadi perang dunia kelihatannya. Nah itu dia. Jadi sebetulnya makanya saya sering bicara dengan kelompok Islam. Jadi pandailah supaya Anda bisa menghadapi ini secara baik-baik. Iya. Kan kalau orang salah interpretasi kan maunya berantem. Iya. Karena kita tahu dulu misalnya sejarah terbentuknya OKI, Organisasi Konferensi Negara-Negara Islam, itu kan ketika ada serangan ke Al-Aqsa kalau nggak salah. Jadi saya rasa itu akan sangat sensitif lah, walaupun seperti warga Kemenlu bilang nggak mungkin lah Pak Prabowo mau membuka hubungan dengan Israel tanpa dapat kemarahan dari umat Islam Indonesia. Dengan sendirinya akan timbul geger lah gitu ya kalau sampai dia melakukan itu. Dan kelihatannya tindakan-tindakan dia ya karena itu petuah Prof. Jatun bahwa ini negara adidaya. Kalau kamu mengungkapkan sesuatu yang berbeda, itu bisa terjadi hajar menghajar dari mereka yang lebih kuat. Sorry, Prof. Jatun itu Doro Jatun Koncoroyak. Oh, pernah dubes di Amerika ya? Guru saya dan kemudian jadi Menko Perekonomian di era Ibu Megawati. Dia masih wise lah dalam Iya. Hati-hatilah karena ini bukan asal kita menghujat-hujat Amerika, mereka mau dengar, malah kita dihajar habis sama dia. Beliau sangat paham Amerika. Iya. Karena lama sebagai dubes dan juga sekolah di sana ya. Sekolah di sana ya, orang hebat. Tadi Bu Susi, Prof. Susi menyinggung soal Kertajati. Dan kita tahu bahwa sempat Menhan Syafri Samsudin, saya tidak terlalu yakin awalnya, tapi saya membaca dokumen-dokumen di media bahwa terjadi semacam MOU untuk membuka bandara. Defense Cooperation sebetulnya. Mananya apa itu? Defense Cooperation yang komprehensif, yang sebelumnya belum pernah ada.
Tapi salah satu enticement-nya bilang, ya kami akan membangun satu bengkel untuk Hercules ya. Orang Indonesia pikir, oh bengkel Hercules bagus juga, kami juga butuh gitu. Dia akan membiayai semua. Tetapi dalam konteks power attainment dari AS, ya kita harus mengerti bahwa keamanan dan perdagangan itu berkelindan. Jadi kalau Anda nggak melihat security sebagai elemen yang utama, kan mereka memberikan global public goods yang disebut international security. Jadi kalau mereka kelihatannya menganggap Asia sebagai lingkup pengaruhnya Cina, mereka harus menjaga public goods itu. Bahwa mereka masih menyelenggarakan international security bagi dunia agar bisa stabil dan bisa membangun. Kapitalis kan berpikirnya gitu. Jadi dia sengaja taruh itu. Pas, persis, strategik. Kalau kita negara lemah ya jelas Pak Prabowo bilang ambil saja Kertajati gitu kan ya sebetulnya. Dia dalam acuan daripada gue dihajar habis kasih aja. Itu agreement itu atau apapun namanya ya Prof. Itu Comprehensive Defense Agreement. Comprehensive Defense Agreement itu bisa nggak ya kalau saya sebagai orang awam Prof mengatakan itu sebagai awalan dari terbentuknya sebuah pangkalan militer Amerika di Indonesia? Nah, masalah awalnya adalah kita tidak pernah secara bersama mengetahui pemikiran TNI tentang keamanan apa. Oke. Kalau di Amerika semua itu bersatu dalam National Security Council kan. Oke. Dari Defense Department, State Department, CIA, Department of Trade dan segala macam kumpul untuk memecahkan satu permasalahan. Kita di sini nggak pernah tahu TNI itu apa sih gambarannya tentang Laut Cina Selatan. Nggak ada gambaran. Padahal Laut Cina Selatan adalah wilayah konflik. Yang kita salah waktu membuat Memorandum of Understanding pertama-tama itu dalam bahasa Inggrisnya kami akan kelola bersama wilayah berkonflik, misalnya Natuna. Dengan menyerahkan Memorandum of Understanding itu dalam bahasa Cinanya beda. Dipelintir sama Cinanya untuk mengatakan kita akan bekerja sama dalam wilayah yang mutually controlled gitu. Dianggap mutually control. Berarti negara ASEAN lainnya marah karena dibilangnya, loh kamu kan dengan demikian mengakui Nine Dash Line. Iya. Nggak ada negara ASEAN lain yang mengatakan Nine Dash Line. Itu salah kaprah lah. Itu dibuat kapan itu mutual itu? Waktu Pak Prabowo pergi ke Cina. Kemarin ya, baru kemarin ya? Oh enggak, udah lama. Yang pertama-tama lah. Yang pertama-tama iya, maksudnya di era Presiden Prabowo ya? Jadi di era Presiden Prabowo ada Memorandum of Understanding berbahasa Inggris, tapi ada Memorandum Understanding bahasa Cina yang beda isinya dengan yang dibuat oleh Cina. Yang dibuat oleh Cina. Jadi itu bisa, maksudnya wilayah Natuna bisa direbut nantinya karena kan unsur kerjasamanya gimana sih orang ini, mereka hanya diakui sebagai traditional fishing right kan sebetulnya. Tadinya kan hanya begitu. Karena kemauan Cina adalah show semua akan disatukan menjadi archipelagic state yang tengah itu. Jadi freedom of navigation nggak ada karena archipelagic state yang diujarkan oleh mereka itu menghalangi setiap traffic. Dan yang paling bahaya adalah kalau dia berhasil untuk mengubah UNCLOS, kalaupun UNCLOS selalu debatable, Indonesia kehilangan archipelagic state yang diperjuangkan oleh Mokhtar Kussumaatmadja. Indonesia kehilangan archipelagic state artinya negara-negara bisa masuk dari utara ke selatan, dari timur ke barat, kacau balau lah. Semua kapal-kapal perang bisa masuk ke situ. Anda bayangkan kita hanya sebagai pulau-pulau yang tidak terlindungi. Jadi konsep negara kepulauan ini, archipelagic states ini bisa hilang kalau Cina mulai menggerogotin UNCLOS. Mengatakan saya juga punya hak atas archipelagic state yang berupa pulau-pulau karang disatukan semua. Kan pertama yang diambil pulau karang yang dekat Filipina. Kan nggak berani diambil kembali. Spratly. Yang lain juga nanti disambung. Baseline-nya udah digambar oleh mereka. Iya. Jadi kesimpulannya gini Prof. Kalau ngelihat kampanye Pak Prabowo, kita akan menjaga wilayah Indonesia. Ya kan? Waktu berdebat di
di Debat debat presiden. calon presiden, kami untuk bisa berdamai kita harus siap perang. Tapi kenyataannya kita menyerahkan wilayah itu kepada Cina. Itu kesimpulannya. Bisa saya simpulkan gitu nggak? Jadi begini ya, setiap pemerintahan Indonesia terjebak dalam adik kuasa nih. Adik kuasa Amerika kita harus patuhi, kalau nggak kita dihajar. Oke. Oke. Tapi kita punya utang banyak, siapa tahu Cina bantu kita. Nah itu kan yang bikin jadi pertalian yang tidak Iya, masuk iya. akal. Karena utang kita banyak. Utangnya banyak. Nah sebetulnya ijazah Jokowi ini kalau berhasil dibongkar, utang itu milik dia, bukan utang milik rakyat. Oh, menarik itu. Itu nanti nih. Jadi kalau ijazah Jokowi ini kita berandai-andai ya, ternyata itu tidak asli, kan Tidak berarti asli. menurut Prof. Susi, legitimasi beliau sebagai presiden hilang. Ya. Sehingga semua keputusan, termasuk utang negara, tidak lagi menjadi kewajiban negara. Betul. Kewajiban pribadi. Betul. Masalahnya Jokowi jual rumahnya di Solo dan lain-lain, nggak bisa nutup utang gitu kan. Itu persoalan lain itu, Prof. Nah ini persoalannya yang argumentasi di Indonesia, setiap presiden Indonesia tidak boleh diadili kan gitu kan ya. Iya, iya, Jadi iya. kan kita berbenturan dengan aneka peraturan yang tidak masuk akal gitu loh. Untuk Iya, saya iya. tidak masuk akal. Enggak, itu joknya lain lagi, Prof. Kayak itu joknya gini, kalau ngasih bantuan disebut bantuan presiden. Kalau utang presiden disebut utang negara. Kan disebut utang rakyat. Bukan, iya, jadi bukan disebut utang Presiden Jokowi. Tapi kalau ngasih ini, Prof, ngasih apa? Sertifikat. Bagi-bagi sertifikat. Jokowi bagi-bagi sertifikat. Bukan negara bagi-bagi sertifikat. Betul. Jokowi bagi. Tapi kalau dia bikin utang, ini utang negara. Gitu. Prof, ini kembali ke tadi. Saya masih worry dengan soal agreement bandara Kertajati. Apa yang sekarang harus kita lakukan? Membatalkan agreement itu? Bukan membatalkan, tapi membuat kewaspadaan yang didasari oleh pengetahuan bagi rakyat umum maupun rakyat yang menjadi pejabat, ya. Kan harus tahu TNI pikirannya apa tentang hal ini, kan kita nggak pernah tahu. Kita hanya tahu diktum-diktum lama, IPO, Lexosbud, Hankam, lalu rakyat semesta, perjuangan rakyat semesta. Tapi kita nggak tahu sebetulnya dia menghadapi adidaya yang saling bertarung di sini, karena bertarungnya jelas ini Cina dengan Amerika Serikat ya. Itu apa pemikiran mereka? Jadi kalau kita nggak diberitahu, rakyat bagaimana untuk tahu, untuk melindungi di setiap dialog keamanan, saya selalu mengatakan, kenapa nggak menyejahterakan nelayan? Karena nelayan itu yang ketemu dengan kapal-kapal Cina. Tapi kan dibiarkan miskin mereka. Yang diperkaya adalah orang-orang yang nggak ada hubungannya dengan pertarungan adidaya. Iya, pemilik modal. Ya itu dia. Jadi sebetulnya mulanya dengan pengetahuan. Karena orang atau rakyat yang memiliki pengetahuan cukup, itu bisa membela negaranya. Tapi kalau orang nggak tahu. Iya. Makanya suara-suara yang kritis jangan dibungkam. Karena kan nggak semua orang paham secara menyeluruh ya, tentang apa yang terjadi antara negara adidaya dan apa akibatnya terhadap kita di masa yang akan datang. Iya. Jadi itu tidak perlu dibatalkan, tapi kita rakyat dan seluruh stakeholders harus mengawasi. Seperti Chavez dulu, untuk mencegah Condoleezza Rice menghancurkan dia bagikan konstitusinya secara simple supaya rakyat semua pegang konstitusi Venezuela. Setelah Maduro mungkin dia nggak peduli, atau kondisinya sudah begitu kalut ekonominya sehingga dia nggak berpikir seperti Chavez. Iya. Dan jadi nggak bisa dibendung upaya Donald Trump ini. Ini semua demi election kok. Jadi nanti dalam election, sebelum election dia kan akan merebut Kuba. Look, Amerika, saya udah berikan kamu Venezuela, sekarang saya berikan kamu Kuba. Siapa lagi yang berani sebagai presiden selain saya? Nah, besok nih hari ulang tahun Amerika Serikat, kita lihat bagaimana, karena banyak kontroversi di situ. Iya, dan kelihatannya agak belok dikit. Kelihatannya posisi Republikan agak kritis juga ya, Prof.
kritis saat ini. Tapi buktinya mereka mundur dari War Powers Act. Oleng juga setelah dimaki-maki oleh Donald Trump. Iya, 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 Jadi iya. ini satu kondisi di mana Supreme Court, Kongres dan Presiden udah kalut, bukan trias politika lagi. Jadi Supreme Court menguatkan Presiden, Kongres dinihilkan pengaruhnya. Iya, iya, iya. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah imperial presidency yang selalu dihindarkan oleh Amerika Serikat. Nah, ini kita lihat seberapa jauh keberhasilan dia itu dipandang sebagai keberhasilan, kan tergantung opini publik. Iya, iya. Ada yang mengatakan begini, sekarang publik Amerika anti-Semit, ya, anti negara Israel. Donald Trump bisa nggak nyambungin anti Israel untuk menyelamatkan negaranya? Kalau nggak bisa, ya artinya akan terus seperti ini. Iya, 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 iya. Karena yang akan dijabarkan oleh Donald Trump menjelang pemilu adalah, look, saya udah beri kamu Venezuela, sekarang saya beri kamu Kuba. Bayangkan saja, satu penuh minyak, satu langka investasi, jadi kita bisa nyerbu dan invest di Kuba untuk menjadikan negara itu sukses dan rakyatnya makmur, kan gitu. Alasan seorang kapitalis kan selalu profit, ya. Jadi ini berat untuk Demokrat karena Demokrat tidak menyediakan negara-negara yang akan diserahkan kepada rakyat Amerika, Iya, ya iya, kan iya, itu. iya. Itu yang saya masih ragu apakah bisa Iya, iya, iya. Demokrat itu menang dalam pemilu setelah yang akan datang. Ada yang mengatakan peluang Demokrat cukup Tinggi, baik. tinggi. Iya, Nah, iya, iya. mudah-mudahan. Iya, iya. Tapi Kalau okelah biarkan itu, Prof. Mungkin para pemirsa Oborayat ini lebih pengen bertanya ke Prof Yusi, sebetulnya nih Indonesia ini di bawah Pak Prabowo itu mau kemana sih, Prof? Mau ke Amerika, kan mau saya ke udah bilang tadi, kebingungan antara satu, dia menghadapi adidaya Amerika dia harus menjilat. Di pihak lain dia tahu utang Indonesia banyak, siapa tahu Cina membantu, ya kan? Yang bisa membantu hanya Cina, lihat aja Iran. Apa Amerika membantu Indonesia dalam arti utang? Malah utang itu tempat untuk menekan. Kan debt crisis adalah tempat di mana institusi-institusi keuangan negara itu memperdaya negara yang lebih lemah supaya patuh. GBHN kita dihilangkan, ya kan? GBHN kita nggak boleh ada. Lalu hampir Bappenas itu dihilangkan juga karena mereka nggak setuju dengan strategic planning. Banyak yang diminta oleh IMF sebagai imbalan dari pemberian sterilisasi uang. Jadi nggak semudah itu. Jadi dia berpikir, oke, saya jilat kamu dalam agreement or reciprocal trade, kamu dapat 100% tanpa tarif, tapi jangan ganggu persahabatan gue dengan Cina dong. Saya kan banyak utang, siapa tahu mereka bisa bantu saya. Padahal pilihan dari orang Amerika adalah kamu mau hidup dalam imperialisme Amerika atau kamu mau hidup dalam imperialisme Cina. Lalu Pak Alatas dikutip oleh Prof. Jatun adalah, Prof. Alatas bilang, and don't force us. Jangan paksa kami. Itu diktum yang lama. Sekarang kan belum berkoar nih untuk mengingat. Jangan paksa kami Amerika, jangan paksa kami Cina, kan belum ada keluar. Yang ada, yang keluar adalah rakyat harus patuh, rakyat harus begini, rakyat begitu kan. Kan katanya kita ini kan dimasukin di kepala kita, Prof. Wah, ini macan Asia, pemimpin yang disegani dunia. Kenyataannya seperti apa, Prof? Itu kan ilusi. Kalau kita realistik kan kita tahu. Cuman kita jangan menyuarakan bahwa kita lemah. Cuman kita tahu posisi kita lemah, ya udah. Bukan katanya Prabowo ini macan Asia. Itu kan ilusi. Ilusi pemilu kan beda dengan ilusi sehari-hari. Faktanya hari ini seperti apa? Mungkin agak kurang normal ya, agak kurang normal dalam artian kehidupan pribadinya gimana sih? Itu aja. Seseorang itu kayak saya sebagai scholar, saya perlu ketenangan batin. Saya perlu tidak diganggu, saya tidak perlu pencegahan saya di mana-mana menjadi persoalan. Saya nggak mau mikir yang kayak gitu, saya mikir apa yang saya mau kerjakan gitu. Bahwa saya melakukan sesuatu demi bangsa lalu dianggap sebagai itu tidak baik, itu bukan urusan saya nggak mau mikir lagi. Saya pergi ke Amerika ya dengan tenangnya saya melakukan apa yang saya lakukan. Tapi kan mungkin ada orang yang nggak kuat.
Kalau dia merasa ditantang oleh negara-negara, saya harus hadir di negara-negara besar. Iya, iya. Kan udah dibilangin berapa kali, ASEAN dulu diberesin. Jangan pretending supaya kita jadi superpower, kita belum apa-apa. Mau menyelesaikan masalah Timur Iran. Tengah, nggak digubris, Turki aja mau menjadi Malah yang ini pahlawan di situ. Pakistan yang jadi mediatornya kan. Iya, jadi ada macam-macam hal yang harus disadarkan. Kalau kita mencerdaskan rakyat, rakyat bisa mengingatkan. Tapi selalu karena rakyat tidak dicerdaskan, yang keluar adalah mobilisasi massa untuk hal-hal yang teriak-teriak gitu. Padahal sebetulnya untuk bicara dengan penguasa harusnya normal aja, nggak usah dikasih duit menghadap, dengerin apa sih yang menjadi kerisauan Saya rakyat. mendengar apologi ya, saya menyebutnya apologi ya Prof, dari Kepala Bakom, Badan Komunikasi Pemerintah. Si Muridnya Prof. Kudori. Muridnya Prof itu. Kudori bukan, Kudori psikologi. Iya, tapi Ya, muridnya ya. Prof di UI. Ya. Saya dengar ini kapasitasnya sebagai Kepala Bakom. Ini Presiden walaupun dalam konteks dikritik oleh Dino Patijalal ketika dia keluar negeri mulu. Ini presiden yang bisa dekat dengan Amerika. Pada saatnya bisa dekat dengan Putin. Juga dekat dengan Cina. Benar itu Prof? Itu namanya salah menempatkan diri. Kadang-kadang kita kan kurang paham tentang diri kita sendiri. Kalau kita punya kelemahan ya jangan berpretensi Anda bisa mendekati adik kuasa. Karena adik kuasa itu akan mencelakakan Anda. Ketahuan bahwa Anda sebetulnya nggak seberapa pinter-pinter banget gitu loh. Kalau ASEAN disatukan dan menjadi kesatuan yang menjadi penjunjung kepemimpinan Indonesia, itu Amerika bisa menghormati kita karena kita bisa mengamankan kawasan. Yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan di Department of War adalah strategic gift apa yang kamu kasih supaya saya nggak berdarah-darah. Ya kamu menenangkan Indo-Pasifik, jangan saya. Dia kan nggak mau tentaranya mati. Kenapa dia nggak membalas Iran dahsyat, nggak menurunkan tentara, kan dia bisa dihajar habis sama penduduk Amerika. Penduduk Iran. Ya, jadi kalau kita memperhatikan ASEAN, memperkuat ASEAN, membuat ASEAN itu fungsional. Itu yang terlupakan justru ya. Justru itu, karena pretensi bahwa kita tuh bisa mendikte Putin, kita bisa mendikte Trump, kita bisa mendikte padahal bukan level Xi kita lah ya. Jinping, belum level. Dan orang Cina kelihatan tuh kalau misalnya dipotret kok Pak Prabowo kepotong ya gitu. Terus di media Chinanya? Nggak, terus kalau bicara misalnya dia lagi kesel sama Biden ya, Xi Jinping, dia nggak mau berhadapan dengan Blinken. Jadi Blinken berhadapan dengan bawahannya supaya nggak kelihatan dia akan didikte oleh kemauan Biden yang nggak begitu setuju. Jadi cara-cara protokol diplomatis itu cukuplah untuk mengatakan kamu belum level saya. Jadi dan ini saya bukan ahli hubungan internasional ya Prof, harus saya akui. Tapi saya ya membaca secara akal sehat lah. Kalau kita sebagai kepala negara berkali-kali mendatangi negara itu, sementara negara itu tidak pernah datang ke kita, kan itu hubungannya unequal relationship. Exactly. Iya kan? Exactly. Misalnya kita datang bolak-balik ke Paris, sementara Macron cuma sekali doang ke sini. Equalnya di mana gitu? Kan dia senang aja mungkin datang ke Macron karena dia mungkin di situ ada secret pertemuan secret dengan Putin mungkin yang nggak mau diketahui orang, pertemuan secret dengan Benjamin Netanyahu atau siapa, kita kan nggak pernah tahu dalam summit itu siapa yang hidden, apa yang terjadi di Paris, apa yang tersembunyi. Mungkin dengan Benjamin Netanyahu. Kalau dia memang menginginkan persahabatan karena dia masuk dalam Board of Peace, BOP ya. Macron adalah satu-satunya cara untuk dia mendekati Israel supaya dia bisa mewujudkan. Tetapi orang Kemenlu sendiri bilang kami memagari Pak Sugiono itu supaya tidak kebablasan. Karena kalau sampai dibuka hubungan diplomatik tanpa ada hak untuk orang Palestina pasti jadi ini geger. Pejambon ini mau buka dengan Israel? Bukan Pejambon, Pak Prabowo-nya. Mau buka hubungan. Sebelumnya menurut orang Kemenlu
Pak Prabowo mendikte-dikte Pak Sugiono. Sekarang Pak Sugiono agak dipagari oleh orang-orang Kemenlu, jadi tidak. Jadi Pak Prabowo Cara. menginginkan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Kan dia Israel. anggota Board of Peace. Bahaya ini. Board of Peace itu kan belum mengakui Palestina sebagai entitas ya. Iya, iya, iya. Tapi dengan berpartner dengan Israel, tapi tanpa punya hubungan ekonomi atau hubungan diplomatik kan aneh ya. Iya, iya, iya. Jadi dengan sendirinya dia diharuskan begitu. Jadi bedanya saya ceritakan lagi. Kalau Yahudi bukan masalah, Iya, Yahudi iya, iya. adalah agama. Iya, iya, iya. Tapi Community lah. ya, Rabbinical Judaism itu memegang buku yang bukan Torah. Torah agama. Iya, Ten Commandment. Ya, dia bukan. Dia memegang buku suci yang lainnya. Talmud. Talmud. Talmud itu mengakui kita semua ini harus dibunuh. Kita ini goyim. Bukan setara dengan mereka. Iya, iya, iya. Itu Iya, iya. itu benih dari konflik sebetulnya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Jadi sekali lagi saya konfirmasi ke Prof. Susi, Prof mendengar bahwa Prabowo berniat membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ada keinginan. Ada keinginan. Ada keinginan untuk membuka, dan itu sangat berisiko. Sangat berisiko karena kita masyarakat Muslim terbesar dan melihat genosida itu sebagai sesuatu yang orang mereka di dalam camp diserang kok. Iya, 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 iya. Camp apa? Kalau gedung bisa kita melindungi diri gitu ya, tapi Iya, kalau iya, camp iya. kan tendanya aja kebakar. Iya, iya, iya. Ini Udah saya mulai. baru mendengar informasi ini dari Prof. Susi. Terima kasih. Mudah-mudahan ini pemirsa Obor Rakyat mendengar informasi dari Prof. Susi Sudarman. Ini bukan kaleng-kaleng. Karena beliau sebentar lagi berangkat ke Johns Hopkins University di Amerika. Itu mimpi saya, Prof, bisa sekolah di sana. Oh, Iya, ikut tapi dong. kan belum takdirnya, Prof. Ada MIPP pelan. Ya, ya, ya. Insya Allah nanti. Nah, Marji juga ikut. Anda nanti di Johns Hopkins apa ya? Riset apa ya? Saya riset ilmu lah, ilmu abstrak lah. Kalau saya kan Apa bagian tuh, Prof? abstrak, saya tentang norma-norma global. Global norm. Global norms yang sekarang menjadi bermasalah, sebetulnya itu yang mengganti dari territorial integrity dari sebuah negara, digantikan dengan global norms, tapi sekarang nggak diakui. Jadi ini Oke. salah siapa ini? Nanti kita, walaupun Prof. Susi bulan ini akan ke Amerika, Obor Rakyat akan wawancara Prof. Susi di Amerika. Nah, itu dia. Kita tunggu. Kita tunggu. Kita Terima tunggu. kasih banyak Prof. Susi Sudarman. Terima kasih Mudah-mudahan banyak. bermanfaat. Mudah-mudahan. Pemirsa Obor Rakyat, luar biasa pemikiran dari intelektual kita. Mudah-mudahan didengarkan Pak Prabowo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.